Nah, ada satu cerita horor. Jadi cerita horor kali ini dikirim oleh rekan kita yang kerjanya di rumah sakit. Yang mana kerjanya di rumah sakit itu emang lagi shift siang kan. Kalau misalkan shift siang itu kan otomatis pulangnya malam. Nah, padahal katanya itu beliau itu kan kerjanya itu di malam Jumat gitu ya. Bukan malam Jumat, sorry, malam Selasa gitu ya. Malam Selasa. Nah, biasa kan kalau yang kayak gitu itu biasanya di malam Jumat ya, tapi di malam Selasa pun beliau itu melihat kejanggalan di tempat kerjanya karena emang basically dia itu perawat, makanya kalau pas malam-malam itu kan ngambil sampel-sampel darah gitu ya buat dicek. Nah, pas malam-malam itu kisaran jam 8 dia beliau juga udah sholat isya gitu ya. Emang petugasnya itu tigaan ya, yang mana rekan kita ini yang kirim cerita ini ada di lantai 2. Pas di lantai 2 udah beres semuanya, ambil sampel darah buat dicek lah ya. Pas ngelewat gitu ya ke ruangan 303, kok dia mulai berpikir bukannya di ruang 303 itu kosong ya, tapi si posisinya ruang 303 itu gelap dan emang agak sedikit kebuka gitu lah. Karena merasa penasaran, karena emang dilihat itu juga kayak ada bercak-bercak darah katanya di lantai. Sebelum cek ke dalam ya, ke ruangan dalam itu kan dia nelpon ke rekannya itu, nelpon kan ke rekannya lain, memastikan gitu ya ke rekannya itu bahwa emang kalau misalkan di ruang 303 itu bukannya kosong ya. Iya emang kosong, kata rekannya itu. Kok ini nggak dikunci dan emang ada bercak-bercak darah. Emang office boy yang giliran malam ini siapa? Katanya gitu ya. Karena emang penasaran gitu ya, pas dilihat di bilik yang kayak gini guys, nengok dikit ternyata ada sosok hitam, kan gelap hitam, tapi di mulutnya itu katanya berlumuran darah. Sontak kan di situ kaget pas gitu, kemudian lari karena emang ngelihatnya itu si sosok itu tuh untung gak ngelihat rekan kita. Jadi emang kondisinya itu katanya ya diranjang, kondisinya diranjang kayak gitu, kayak siluet hitam tapi ngebentuk, dan emang si di bibirnya itu berdarah kayak gitu teman-teman. Sontak kaget, akhirnya pulang lah ya, karena emang pulangnya itu jam 9 malam, dianterin lah sama rekan kita itu, sama temennya rekan kita itu sampai gang, karena emang jarak antara kosannya itu dan gangnya itu nggak terlalu jauh, sekitar ada 10 menitan lah kalau jalan ya, tapi nggak apa-apa lah ya, minta turun di depan gangnya aja, karena emang gangnya itu gangnya itu emang lumayan besar katanya kayak gitu. Ya udah jalan lah ya. Emang sempat kepikiran juga si rekan kita itu, kepikiran yang ngelihat di rumah sakit tempat kerjanya itu, cuman karena ya udahlah dibawa Evan aja, mungkin kecapean atau salah lihat. Nah pas jalan pulang ya, namanya juga cewek ya teman-teman, otomatis kan kalau misalkan jalan tengok kiri tengok kanan kan takutnya ada begal atau ada apa gitu ya yang bermaksud jahat gitu ya, sambil berdoa. Cuman pas di depan itu dia agak ngemplong, katanya pas di jalan depan itu kayak ada sosok gitu yang di jalan depan, agak jaraknya itu agak 100 meteran gitu lah ya. Ada orang, masih ada orang juga, katanya jam 9-an setengah 10-an gitu ya. Cuman kok aneh, si orang itu pun kayak jalannya itu kayak mohon maaf ya, kayak yang pincang gitu loh, yang pincang kayak gitu ya. Udah mungkin positif thinking, mungkin emang kakinya gitu atau apa. Cuman pas jaraknya dekat noleh kok nggak ada, bingung. Padahal tadi itu jarak, padahal jelas-jelas ya kalau misalkan dia masuk rumah atau apapun kelihatan ya, karena emang jaraknya itu nggak terlalu jauh. Cuman kok aneh, ya udah positif tinggi. Cuman pas kan noleh kayak gitu ya jalannya juga ya, sambil takut rekan kita juga pas noleh gitu, kok yang sosok yang di depan itu, yang orang itu kok kenapa ada di belakang, kondisinya juga sama kayak gitu. Merasa ada yang nggak beres dan aneh, akhirnya udah bergegas mau masuk ke kosannya. Dan emang kosannya itu kan emang digembok ya, kan emang udah malam ya, buka kunci kok makin lama dibukanya kunci. Jadi kayak ada hal mencekam, terus kayak bener-bener diliatin. Pas bener dong, pas rekan kita itu susah mau buka kunci gerbangnya, pas menoleh, tahu nggak, ternyata si rekan kita itu ngelihat sosok yang ada di rumah sakit tadi ternyata ngikutin, dan emang si ininya berdarah dan kondisinya itu aclok-aclokan, pocong. Jadi di jarak jauh itu ternyata bukan manusia yang kayak mohon maaf ya, yang kakinya agak pincang, tapi ternyata loncat-loncat pocong kayak gitu. Dan pocongnya itu yang dilihat yang di rumah sakit tadi, yang kondisinya mulutnya itu berdarah. Ngeri banget teman-teman. Oke, sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini seputar rekan kita yang kerja di rumah sakit. Dan emang kerjanya itu malam, mungkin karena emang lagi satu frekuensi aja, makanya kebetulan kelihatan. Dan emang agak anehnya itu
ngikutin, ternyata si sosok pocong itu benar-benar ngikutin dari tempat kerjanya sampai ke rumahnya kayak gitu. Dan emang alhamdulillah sekarang pun udah nggak diikutin, kan emang seiringnya dengan ngaji doa kayak gitu, alhamdulillah udah nggak diikutin lagi kayak gitu sih. Mungkin bagi teman-teman yang punya cerita serem boleh tulis di kolom komentar. Nanti Mbak Imut ini bakal bacain. Sampai di sini dulu aja cerita horor kali ini. Gimana Red? Seberapa serem cerita serem kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Pokoknya like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau simak video di episode cerita serem berikutnya. Serem gak tuh? Bye bye.